عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita niatkan bersama-sama untuk i'tikaf di dalam masjid ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Rabbal Alamin. Kalam qawli wa fi'li wa niyati kafi min kulli darin wa nuru dalilun li qalbi dajani wa hayrati bisirri hurufi عدد حروف بالقرآن وسلم يا إلهي
مسرمدا توبا jismuhu layang sudah. Ulangi lagi halaman 204. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Allah illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun taquma fihi rijalun yuhibbuna an wallahu yuhibbul mutahhirin afaman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhar bihi fin nari jahannam banau ribatan fi qulubihim taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim in yuqatiluna fi sabilillahi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Coba satu aja dibaca. Mana? Siapa yang jarang disuruh baca ini? Coba Ridho ya. Ridho sekarang mulai ngantuan Ridho ya. Coba innahum laka. Semak ya pelan-pelan ya. Sambil dilihat. Kalau waktunya agak panjang kan agak longgar. Santai dengan niat untuk i'tikaf. Satu, kita diam saja tanpa baca Al-Quran. Ketika diniati untuk i'tikaf, maka Allah akan berikan pahala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca,
sambil untuk tadabbur isinya, sambil untuk memahami maknanya, sambil untuk memahami ulumul Quran. Di dalamnya ada apa? Ada tajwid, ada nahwu, ada shorof, ada yang lain-lain banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini penghargaan yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Para pejuang, para pejuang. Makanya ini kalau bahas surat At-Taubah, ini adalah Allah membongkar orang-orang munafik, ya. Allah membongkar orang-orang munafik, maka orang munafik itu cuma ciri besarnya dia itu apa? Tidak mau berjuang. Salate mau, walaupun salate kusa kusala. Kusala itu apa? Malas. Ya, salate kusala, males-malesan salate. Adege sara-sara aja. Wis kusala tambah apa? Apa? Yuro unnas. Jadi dia itu hanya riya. Kalau ada gurunya di belakang, anteng. Kok nek gurune gak ono, wis gurune nang ngarep kabeh iki, Pak. Sapa? Anu, Ustaz Hari nang ngarep, Ustaz sapa? Miftah nang ngarep, sing gede-gede nang ngarep nang guri jawil-jawilan salate. Apa iku? Nah, ya, seperti itu. Namanya apa? Yura unnas, ri'a annas. Hanya apa? Riya saja. Tapi ada ancaman di dalam surat apa kayak wail ya, wailul musallin alladzi nahum an salatihim sahun. Jadi celaka bagi orang yang salat, yaitu salatnya dengan apa? Dengan apa salatnya? Sahun, lalai, main main salatnya. Ya. Orang nggak salat diancam neraka. Tapi salatnya main-main lebih ngeri lagi ancamannya. Maka kita mulai belajar salatnya harus yang khusyuk, ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dihargai oleh Allah. Innallah, sesungguhnya Allah. Innallah, sesungguhnya Allah. Istara, istara, membeli. Innallah, innallah, sesungguhnya Allah istara, membeli. Di situ ada inna, ada Allah, berarti dia adalah kalimat isim dibaca nasab karena kemasukan ambil nasab berupa inna. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah istara, membeli. Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Madhi apa mudhari? Istara, membeli. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Minal mu'minina dibaca apa? Dibaca apa? Kok dibaca isim? Dibaca re, kedudukannya re. Al mu'minina dibaca apa? Dibaca khabar atau dibaca majrur. Kenapa kok dibaca majrur atau dibaca khabar? Karena kemasukan amil jar berupa min. Alamatnya apa? Iya, karena apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Nanti disuruh baca bisa ya? Bisa. Insyaallah. Anfusahum, diri mereka.
Allah ini miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Kaya. Allah butuh enggak dengan kita? Butuh enggak dengan makhluknya? Enggak butuh. Tapi ini bahasa penghargaan. Allah mengatakan innallaha astara. Orang-orang orang-orang munafik, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah itu miskin. Wa nahnu awliya. Kami ini adalah yang kaya. Ngenyek ayat ini. Padahal bukan seperti itu. Maksud ayat ini adalah penghargaan. Innallaha astara. Sesungguhnya Allah itu membeli. Membeli apa? Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman itu dibeli oleh Allah. Apa yang dibeli? Anfusahum, dirinya. Dirinya dibeli. Kita ini dibeli oleh Allah. Ditukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Dirinya orang-orang yang beriman itu ditukar oleh Allah. Apakah dirinya saja? Ternyata di situ Allah katakan anfusahum, bukan hanya dirinya yang dibeli oleh Allah, wa amwalahu. Anfusahum di situ ada maf'ul bi, humnya termasuk terkib mudhaf ilaih. Ya. Wa amwalahum di situ ada huruf, ada dharaf, ada mudhaf ilaih. Ada maktuf maksudnya ya. Ada huruf bukan mudhaf tapi ada wawu ataf, ada maktufnya. Ulangi lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, istara, membeli. Siapa Allah? Anfusahum, terhadap dirinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, dirinya dibeli. Wa amwalahum, dan harta mereka yang dibeli juga oleh Allah. Ya, bi anna lahum, dengan sesungguhnya, lahum bagi mereka, al jannata, surga. Bi anna lahumul jannah. Ya, innallaha astara, Allah telah membeli, ya, minal mukmin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, dirinya, wa amwalahum, dan harta bendanya, bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga. Sebanding apa tidak? Sebanding apa tidak? Tidak sebanding. Harta kita berapa sih? Harta kita berapa ketika kita jual kepada Allah? Artinya untuk apa? Membangun masjid, ya, menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, pokoknya di jalan Allah. Maka ditukar dengan apa? Dengan apa? Surga. Surga yang tidak ada mata manusia yang melihat, tidak ada hati manusia yang membayangkan seperti apa surga itu. Gambarannya iya, tapi bayangan manusia itu tidak sampai bisa membayangkan seperti apa nikmatnya surga. Saking nikmatnya. Maka jikalau manusia itu melihat dunia ini dengan kacamata agama, melihat dunia ini dengan kacamata akhirat, maka manusia tidak akan pernah menukar kenikmatan dunia, satupun kenikmatan dunia ditukar dengan kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan kenikmatan dunia tidak akan ditukarkan dengan kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara pandang orang yang beriman dengan pandangan dunia ini? Semua dipandang dengan mencari ridhonya Allah. Puasa mencari apa? Ridho Allah, bukan mencari kekebalan, bukan mencari keris, bukan mencari jimat, tapi mencari ridho Allah. Makannya mencari, minumnya mencari, bekerjanya mencari Allah.
Laki-laki ingin kenalan dengan perempuan mencari ridho Allah. Memangnya ada laki-laki sama perempuan kenalan mencari ridho Allah? Ya ada. Laki-laki ketemu dengan perempuan tertarik apa tidak? Tertarik apa tidak? Kalau nggak tertarik berarti nggak normal. Laki-laki lihat perempuan nggak tertarik berarti nggak normal. Perempuan lihat laki-laki nggak tertarik berarti nggak normal. Kalau laki-laki ketemu laki-laki tertarik berarti berarti eh, laki-laki kok tertarik sama laki-laki. Berarti normal apa enggak itu? Enggak normal berarti apa? Konslet. Berarti apa? Konslet. Perempuan kok lihat perempuan kok suka, nah itu berarti konslet. Yang sesuai dengan fitrah itu bagaimana? Laki-laki sama perempuan tertarik. Perempuan melihat laki-laki tertarik itu yang asli. Mana ya? Mana ya? Hmm. Jadi nggak ada ya laki-laki, perempuan ya perempuan, nggak ada banci itu dalam Islam nggak ada. Kalaupun dia lahir tiba-tiba kelaminnya itu double, maka pasti ketika dia sudah balik pasti ada yang kuat salah satu. Tapi karena sekarang sudah ada USG kan ya, kalau dia punya rahim berarti perempuan, berarti bisa nelur, ada telurnya kan ya. Nah, tapi ketika nggak punya rahim berarti laki-laki, oh no ya, seperti itu. Maka ketika dia mati, kalau laki-laki sebutannya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati sebutannya apa? Almarhumah. Banci nggak ada. Kalau banci mati sebutannya apa? Aluminium. Panci kan ya. Kalau panci berarti kan aluminium. Nggak ada. Menurut saya ada apa jenenge kaum pelangi, ada apa? Jenenge wong gendeng, ora waras. Terus bagaimana caranya biar kita ketika tertarik dengan laki-laki, laki-laki tertarik dengan perempuan dan sebaliknya itu menjadi ibadah, tidak menuruti nafsu, maka tertariknya harus sesuai dengan syariatnya Allah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dinikah. Ya, laki-laki kenalan sama perempuan niatnya untuk apa? Dinikah, bukan pacaran. Pacaran berarti bagaimana? Hambanya nafsu, bukan menjadi hamba Allah. Maka di sini innallaha astara minal mu'minina anfusahum. Wong pacaran itu aduh jelek banget pacaran itu ya. Pengecut, tidak satria, mengkhianati diri sendiri. Betul apa tidak? Betul. Pacaran itu opo? Ini ya. Paling apa? Paling tahapan pacaran itu apa? Nah, saling pandang memandang. Oh, ini bukan apa-apanya dipandang-pandang. Memangnya ya. Saya iso apa pandang-pandang. Terus buat dipandang-pandang kemudian kenalan. Setelah kenalan apa? Jadian. Gitu. Setelah jadian apa? Putus. Setelah putus yang tingkatan kelima mewek, ya, nangis, gantung diri, alah, pengecut. Nah, ya itu, wes, opo itu. Nah, nanti kalau pacaran itu kemudian jadian sampai dinikah, maka sudah nggak ada rasanya, sudah layu, ya, tinggal sepahnya, nggak ada rasa. Wes biasa, wes kenal kan ya, wes diopo-opo. Naudzubillahimin. Kalau nggak jadi istrinya, nggak jadi suaminya, bagaimana?
Bagaimana? Akhirnya yang laki-laki nikah bukan pacarnya, yang perempuan juga bukan pacarnya. Ya. Rumah tangga ada problem apa enggak? Ada problem apa enggak? Rumah tangga pasti penuh dengan problematika kehidupan, pasti. Ya, karena dua orang bentuknya berbeda. Pasti kemauannya pasti berbeda. Kok jadi satu? Pasti ribut. Apalagi sekarang ya. Sekarang ya. Masya Allah. Ngeri. Sekarang itu ngeri. Pasangan muda-mudi atau pasangan suami istri muda banyak yang kacau balau. Ngeri apa ngeri? Ngeri apa ngeri? Yang ditabrak bukan hanya orang awam, tapi juga yang ditabrak orang-orang yang berilmu juga ketabraknya. Naudzubillah ini. Masya Allah, saya tadi itu gemetar tadi malam jam 12 jam 1. Dapat WA itu panjang, saya baca sampai, ya, gimana Pak Ustadz, ini tolong Pak Yai, tolong Pak Yai, tolong Pak Yai, kenapa? Saya kenapa sekarang kok begini? Susah sholat, susah puasa, yang suka diposting, yang suka dicari di YouTube itu adalah peramal-peramal. Peramal nasib, Insya Allah. Ini bukan biasa. Ini suaminya adalah ulama besar. Ya, Masya Allah. Ada apa dengan sekarang ini? Masya Allah. Makanya, Insya Allah ya, banyak-banyak berzikir kepada Allah ya. Mudah-mudahan ketika nanti nikah dicarikan pasangan yang ideal, harmonis, rumahnya bahagia. Apa nih? Pokoknya menubilah ya. Kalau nggak jadi dinikahi, ketika terjadi problem, akhirnya pasang apa statusnya? Lagi galau, lagi galau. Artinya, oh, apa selancar. Ini lagi ada yang selancar, ternyata dia adalah mantannya. Oh, ini si dia lagi galau. Ada apa ya? Ini loh saya ada problem sama suamiku. Nah, ada apa yang suamiku? Suamiku tuh begini-begini. Terus pokoknya, oh gitu ya. Oh sabar ya. Sok perhatian lu, sabar. Nah, lama-lama chattingan. Akhirnya apa? Ingat kembali masa apa? Oh, tumbuh lagi kemaksiatannya. Akhirnya lari sama pacarnya. Sekarang banyak yang begitu. Banyak yang selingkuh banyak, yang lari sama mantannya banyak, yang dibawa pelakor banyak. Banyak apa enggak? Banyak. Inilah ketika manusia itu hubungan kenalannya laki-laki perempuan tidak diatur dengan syariatnya. Setuju? Nah, maka harus ini suratnya surat apa? At-taubat, sing duwe pacar segera taubat, diputuskan hari ini pacarnya. Siap? Lo gimana sudah kadung cinta sekonyong-konyong koder Pak abak biye. Ya wis lah, ganti statusnya. Nah, ya, datangi orang tuanya karena laki-laki yang apa? Ah, laki-laki yang hebat kayak gitu. Datangi. Gimana ini? Ini anak bapak tuh. Bagaimana kalau bawa ke asifah langsung angkah tuka. Uzawwi juga ada amaro ta'ala bihi min imsakin au tasrihim bi ihsan akhlallahu nikah wa harrama alaikum sifat. Ya Ipin, aku nikahkan engkau. Lah kan gitu aja mudah kan ya. Nah, habis itu terus nangis. Ya, masih ucil-ucil. Ya, habis sunat baru kering sunatnya. Baru kering di sunat.
Ya, baru sunat kering lah, baru kering kok nikah. Ya gak bisa dipakai. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya Allah, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillahi, di dalam meluhurkan agama Allah. Ketika jihad dihentikan, ketika kaum muslimin sudah berhenti berjihad, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kaum muslimin tidak punya harga diri, akan dihinakan, ya tak? Akan dirampas haknya, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Kaum muslimin nggak punya nyali, nyaris kaum muslimin tidak ada di dalam kancah apa? Peradaban dunia. Hartanya dirampas, ya, institusinya dirampas, hukumnya dirampas, semuanya dirampas ketika kaum muslimin menghentikan jihad fisabilillah. Akhirnya biye kan, akhirnya ada kelompok apa silat bela diri apa, bela diri ini, karena apa? Karena ditutup rasa laki-lakinya. Ya, maunya itu laki-laki itu yo jotosan ngono rek, berjuang ngono rek, membela agama Allah rek. Ngono. Karena enggak ada, akhirnya ya cuma ada kumpulan-kumpulan pencak silat ngono tok, iso jurus ngene, lemayung senja, ndeprok ngadeg wis ngono tok. Tinggi apa enggak? Tinggi apa-apa. Bela agama Allah enggak juga. Yo tinggi gaya-gayaan tok. Nek santri insyaallah ya diniatkan untuk fisabilillah, mengikuti sunnah Rasul. Ngono ya. Yuqatiluna fi sabilillahi, ketika dia berjuang di jalan Allah, fayaktuluna, mereka membunuh musuh. Ya, wa yuqtaluna, atau dibunuh oleh musuh. Ya, dibunuh atau membunuh, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa hisab, tanpa dihitung, langsung masuk surga. Masya Allah, sampai hari ini ya, sampai hari ini di apa namanya, di tempat-tempat berperangnya para zaman Nabi dan para sahabat, darah yang muncrat di apa namanya, di di batu-batu di gunung-gunung itu sampai hari ini ketika disiram air, maka darahnya masih nampak segar. Padahal sudah ribuan tahun, masya Allah, ya, masya Allah, ya. Nah itu, yaqtuluna wa'dan, janji, alaihi, atasnya, hakon, sebenarnya. Di mana Allah menulis janjinya bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik hartanya, dirinya, nyawanya, bahkan dia ketika membunuh atau dibunuh, Allah akan janji kepada mereka, akan memasukkan ke dalam surganya bi ghairi hisab. Di mana janji itu ditulis oleh Allah? Fit Taurati, ditulis di dalam kitab Taurat, wal Injili, dalam Injil, wal Qur'ani, dan juga Al-Qur'an. Alhamdulillah. Sekarang jihad adanya hanya di Palestina. Berarti negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara Islam, yang tidak terjajah hanya di Palestina, karena dia berani dan bisa melawan di negeri-negeri yang lain nggak bisa, Arab Saudi nggak bisa, malah ikut penjajah. Mana ya? Kemudian bagaimana di situ? Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi'ahdihi wa man, dan barang siapa awfa, lebih menepati, atau afa, memenuhi, bi'ahdihim, dari janjinya Allah, bi'ahdihi, dari janji min Allah, dari Allah, fastabsiru, maka gembirakanlah kalian, atau bergembiralah kalian, bibayaikum, dengan jual beli kalian, alladzi bay'atum, yang kalian berjualan atau berjual beli dengannya. Maka
ketika janjinya Allah itu dipenuhi, maka maka apa? Fastabsiru bibayaikumul ladzi, gembiralah kalian orang-orang yang beriman dengan jual beli, ya. Bai'ikum alladzi bay'atum bi, yang mana kalian sedang berjual beli dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa dzalika, dan demikian itulah huwa dia al-fawzu, keuntungan al-'azim yang besar. Siapa yang mendapatkan fawzul 'adzim? Yaitu orang mukmin yang apa? Bertransaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Tambah satu ayat. Nanti kalau di tengahnya kemudian adzan, ya kita langsung berhenti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una. Ini adalah ada mubtada, ada naat, ada sifat gitu ya. Berjajaran sifat. At-taibuna, yaitu orang-orang yang mau bertobat. Bertobat. Maka puasa itu ujungnya apa? Takwa. Takwa itu apa? Takut. Takut apa? Takut makan makanan haram, takut minum minuman haram, takut semuanya. Takut tidak mengerjakan sholat, karena memang puasa itu diajarkan untuk ujungnya akan mendapatkan ketakwaan. At-taibuna, walaupun dia munafik, ketika dia taubat, dia akan beruntung. Al-abiduna, orang-orang yang ahli beribadah, diajari setiap puasa bulan Ramadan kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang sunnah aja dikerjakan, apalagi ya wajib. Alhamiduna, orang-orang yang memuji, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, karena memang segala puji bagi Allah. Ketika ada orang yang mengatakan, kok cantik toh ini anak sampean. Alhamdulillah. Oh ini kok bagus. Kok cantik tuh anak sampean. Siapa ibunya? Jangan begitu. Itu berarti bermasalah. Kok sampean kok sehat mentoh ini sudah tua kok sehat tuh. Oh, saya itu setiap hari makanannya apa? 4 sehat, 5 sempurna. Jangan gitu. Kok kamu kok sehat? Alhamdulillah. Kok istrimu kok dibawa pelakor? Suamimu kok dibawa pelakor? Alhamdulillah. Innalil. Kembalikan kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sajiduna, yaitu orang-orang yang apa? Yang as-saihuna. As-saihuna itu orang-orang yang mengembara, ya, mencari ilmu. Pokoknya macam-macam mengembara. Mengembara ini bagaimana? Ibnu Sabil, dari jauh, ada yang dari Manis Mate, ada yang dari Pangkalan Bun, ada yang dari jauh-jauh Pir, ya, datang apa? As-saihuna, untuk mencari ridha, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ar-raki'una, orang-orang yang ruku, as-sajiduna, orang-orang yang sujud, al-amiruna, orang-orang yang menyuruh bil ma'rufi, dengan perkara ma'ruf, wan nahawuna, dan mereka mencegah anil mungkari, dari perkara mungkar, wal hafiduna, dan orang-orang yang membela atau menjaga, gitu, memelihara apa? Macam-macam. Li hududillah, badi hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau at-taibuna berarti apa? Mubtada. At-taibuna, orang bertobat, al-abiduna, apa? Orang-orang yang apa? Ya, sekarang sama-sama diartikan. At-taibuna, orang-orang yang bertobat, al-abiduna,
Al-abiduna orang-orang yang beribadah, al-hamiduna orang-orang yang memuji Allah, as-saihuna orang-orang yang mengembara mencari ilmu, mencari ridha Allah, ar-raki'una orang-orang yang sujud, rukuk, as-sajiduna orang-orang yang sujud, al-amiruna orang-orang yang memelihara lihudu apa bil ma'rufi. Yang ulangi, al-amiruna orang-orang yang menyuruh bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf, wa nahuna dan orang-orang mencegah anil mungkari dari perkara yang mungkar, wal hafiduna orang-orang yang memelihara li hududillah bagi hukum-hukumnya Allah. Terus wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira al-mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil. Sudah masuk kurang berapa waktunya? 8. Nah, masih banyak ya. Santai dulu. Santai dulu. Jangan kemurungsung. Masya Allah ya. Di situ tadi itu adalah penghargaan Allah Subhanahu wa taala, dihargai dengan apa tadi? Surga. Pertama tadi apa? Orang yang mau bertaubat. Orang yang baik itu orang seperti apa? Orang yang bukan pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namanya ya salah, dan namanya manusia. Orang baik itu berarti bagaimana? Orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Akhirnya mau bertaubat. Al-abiduna berarti orang-orang yang apa? Ahli ibadah. Al-hamiduna berarti orang yang apa? Memuji Allah. As-saihuna orang-orang yang mengembara, ya toh, menyampaikan kalimat Allah, ya toh, koyo jemaah tabligh ngono kayak mengembara, mencari ridha Allah. Ar-raki'una orang-orang yang ruku, as-sajiduna orang-orang yang, al-amiruna orang-orang yang menyeru. Nah, menyuruh apa? Bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf. Wan nahuna orang-orang yang mencegah anil mungkari dari perkara mungkar. Wal hafizuna orang yang apa? Memelihara apa? Li hududillahi bagi hukum-hukumnya Allah. Sekarang hukum-hukum Allah dipelihara atau ditelantarkan? Lantarkan, ya. Cuma solate mengikuti Al-Quran haji umrohnya mengikuti Al-Quran zakatnya mungkin mengikuti sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Tapi kehidupan yang lain tidak mengikuti apa? As-sunnah, ya. Mengelola sumber daya alam, mengelola apa? Berpolitik, apalagi bermuamalah muasarah, tidak lagi mengikuti Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahimin, berarti ini bukan orang-orang yang hafiduna li hududillah, hukum-hukum Allah. Ketika semua itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, maka Allah mengatakan wabasyir, dan berilah kabar gembira al-mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Al-mu'minina dibaca apa? Nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Maf'ul bi. Apa tandanya nasab? Iya. Tanda nasab apa? Iya. Sebabnya apa? Sama mudzakkar salim. Iya menjadi alamatnya i'rab nasab ada berapa? 2. Di mana saja? Isim tasniyah dan sama mudzakkar salim. Ya. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayastaghfirul musyrikina. Maka tambah apa selesai?
Kurang berapa menit? 2. Takut kalau tiba-tiba kebablasan. Kalau apa ya, nggak apa-apa. Di tengah-tengah kok sudah ada, bilang aja apa sudah ada. Ini santai aja. Maka nabiyin tidak patut linabiyin bagi nabi. Waladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman. Alhamdulillah. Berarti penasaran besok diteruskan ya. Kenapa? Apa yang nggak patut itu? Sama-sama di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna wa abtalatil umru wa sabatal ajru insya